Salam Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Haleluya. Baik. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati. Mari kita arahkan pikiran kita untuk datang bersekutu dengan Tuhan pada pagi hari ini. Dalam mengawali ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala sejenak. Kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang setia menemani kita dalam menjalani kehidupan ini. Kita ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan dan kesetiaan Tuhan. Untuk itu, mari kita bersama-sama naikkan pujian kita. Mari kita mengagungkan nama Tuhan dengan pujian lebih dalam ku menyembah. Bersama katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup kami Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita naikkan pujiannya sekali lagi Bapak Ibu. Lebih sungguh katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami boleh datang kepadamu. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, serta akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami ada saat ini itu bukan karena kemampuan kami, bukan karena kekuatan kami, melainkan karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teduhkan kami, mau meneduhkan hati kami mau mengarahkan pikiran kami untuk datang kepadamu pagi ini.
Tolong Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami, agar kami benar-benar layak di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Dan kami juga menyadari bahwa kami ini adalah orang yang sangat berdosa, sangat yang hina sekali. Dan sesungguhnya tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Untuk itu kami mohon kuasa-Mu yang mengurapi kami, menguduskan kami, agar kami bisa benar-benar menikmati kemurahan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu jemaat yang akan berdatangan. Kiranya Tuhan yang menuntun agar mereka sampai di tempat ini dengan selamat. Agar kami bisa bersama-sama untuk beribadah kepada-Mu. Jam pemberitaan, jam ibadah kami ini, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menaungi kami, yang mengurapi kami, agar kami bisa menikmati ibadah kami ini. Kami serahkan di dalam tangan-Mu segala kuasa yang jahat yang ingin mengganggu konsentrasi kami. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan menjauhkan semuanya. Terima kasih, ibadah kami dari awal hingga kami akhiri nantinya. Kiranya Tuhan yang memimpin. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Salam Bapak Ibu. Salam. Saya melihat raut wajah Bapak Ibu sangat ceria pagi ini. Mengatakan Bapak Ibu, apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini, kesulitan apapun yang kita alami, saya rindu di tempat ini kita lepaskan semua. Kita menyerahkan semua di dalam tangan Tuhan yang membawa kita untuk melangkah. Amin. Mari kita naikkan pujian kita Bapak Ibu yang menyatakan kuasa-Mu pengharapan. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Kita naikkan pujiannya sekali lagi Bapak Ibu. Lebih sukacita katakan. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku.
Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita Bapak Ibu. Kita bersuka cita dalam Tuhan, hanya di dalam namanya. Mari kita naikkan pujian kita. Firman terangi jalanku, Perisai iman, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yes. Kebenaran yang bebaskan. Mari kita bersuka cita terus Bapak Ibu. Lebih sungguh katakan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. hanya di dalam namanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagi
bagiku selama-lamanya, bagiku selama-lamanya, bagiku selama-lamanya, bagiku selama-lamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati. Mari kita tenangkan pikiran kita untuk menyambut firman-Nya. Dalam mengawali firman-Nya, mari kita naikkan pujian kita. Hatiku percaya. Ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi naikkan pujian ini. Ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari kita menundukkan kepala kita.
kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji. Sebentar Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya, serta menyimpannya dalam hati kami. Namun kami akui Tuhan, kami adalah murid-murid yang lamban untuk belajar dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Bapa dalam surga, jikalau bukan Roh Kudus-Mu yang membukakan pikiran kami, yang memberikan kami penerangan bagi kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, maka kami tidak mampu memahami akan firman-Mu di dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami meminta Allah Roh Kudus Tuhan untuk memimpin kami. Terangilah akal budi kami dan juga terangilah hati setiap kami. Agar ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami dapat mampu mengingatnya Tuhan. Bahkan firman-Mu dapat menguatkan kami untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Bapa dalam surga, nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami melalui hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Sebab kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu adalah sebagai suluh dan terang bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, saat ini Engkau urapi setiap kami, terlebih hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, agar apa yang disampaikan benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa dalam surga, segala kuasa kegelapan yang ingin mencuri konsentrasi kami pada saat ini, kami tolak hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa kuasa gelap tidak ada, tidak berhak untuk ada di tengah-tengah kami saat ini. Biarlah otoritas Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami siap mendengar, demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Suara saya kedengaran ya? Shalom sekali lagi. Baik, pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-29. Ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, Yeremia pasal 29, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya ke-14. Kita akan membacakan secara bergantian. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-11 dan jemaat Tuhan membacakan ayatnya yang ke-12. Kita bergantian sampai pada ayatnya yang ke-14. Begini firman Tuhan, ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, amin. Untuk sejauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang telah membacakan firman Tuhan, bahkan terlebih bagi kita yang merenungkannya siang dan malam. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan belajar satu tema yang diberikan kepada saya, yaitu masih adakah pengharapanmu? Sekali lagi, masih adakah pengharapanmu? Bapak Ibu, suatu ketika ada seorang ibu yang menceritakan pergumulannya bahwa kontrak rumah mereka sudah habis, namun dia belum dapat rumah kontrakan yang baru, padahal mereka harus segera keluar dari rumah itu sebelum mereka diusir. Biaya untuk kontrak rumah belum ada. Tiba-tiba anak si ibu ini
sakit DBD dan harus dibawa ke rumah sakit supaya dapat segera dibawa supaya dapat pertolongan dari pihak rumah sakit. Di tengah-tengah situasi yang dia alami, suaminya terkena serangan jantung dan juga harus dibawa segera ke dokter. Tentu hal ini sangat membutuhkan biaya yang banyak. Nah, masalah bertubi-tubi silih berganti dialami oleh si ibu ini. Bahkan belum kelar masalah yang satu, muncul lagi masalah yang baru. Hal inilah yang membuat si ibu ini semakin merasa dia menderita. Yang merasa ingin sekali berteriak, mau lari. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit sedang ia hadapi. Ia merasa putus asa dan hilang pengharapan. Saya mau tanya Bapak Ibu, coba bayangkan ya, kira-kira jika seandainya saat ini kita berada di posisi si ibu itu. Apakah kita masih memiliki pengharapan di dalam Tuhan bahwa di balik semua yang kita alami masih ada jalan keluar? Apakah kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita? Atau malah sebaliknya, kita putus pengharapan, kita putus asa, seperti yang dialami ibu tadi. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira apa jawaban dari Bapak Ibu? Kalau kita mengalami situasi yang seperti dialami oleh si ibu tadi. Maka dengan mantapnya Pidar menjawab, saya tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Pidar menjawab, saya percaya bahwa pertolongan Tuhan ada bagi saya. Wah, rohani sekali ya Bapak Ibu. Iyalah, kalau Pidar menjawab, dia putus asa, dia hilang pengharapan, kan malu dong. Masa seorang anak teologi meragukan Tuhan di dalam hidupnya? Kan gak lucu. Maka untuk cari aman atau supaya bisa kelihatan keren, maka lebih baik menjawab, ya saya tetap percaya, saya tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan meski saya berada di situasi yang sulit sekalipun. Sangar Bapak Ibu. Padahal kenyataannya jangankan menghadapi situasi sulit, menghadapi masalah sepele saja, diputusin pacar, masuk kamar, nangis. Seakan-akan dunia akan runtuh, akan hancur, dan tidak mampu untuk bertahan hidup. Tuhan, kalau dia tidak cinta lagi kepada saya, dia putuskan saya, mending saya mati. Itu baru masalah sepele loh. Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa dia. Aku sungguh mencintainya. Berasa nonton drakor ya. Memang Bapak Ibu, dunia anak muda dipenuhi dengan drama. Mungkin Bapak Ibu berpikir jangan-jangan Kak Arnit ini sedang menceritakan pengalamannya. Ya, bisa jadi Bapak Ibu. Tapi itu dulu, di zaman masih menye-menyenya. Sekarang kalau suka ya datang, lamar. Kalau tidak suka ya udah pergi. Gaya gitu ya. Jadi sebenarnya kode. Kode keras. Nah, bagaimana mungkin Bapak Ibu kita bisa tetap memiliki pengharapan di dalam situasi yang sulit jika masalah sepele saja pengharapan kita mudah sirna. Seperti yang saya katakan tadi, jangankan dulu masalah yang sulit, masalah anak muda sekarang ini sering menghadapi, bahkan viral di TikTok, hanya masalah putus cinta, rela bunuh diri. Dan bukan hanya terjadi di sini saja, di luar negeri juga. Rela bunuh diri. Dia rela melupakan Tuhannya. Dia rela melupakan keluarganya yang selalu ada buat dia. Hanya gara-gara cinta. Sungguh tidak masuk akal. Bapak Ibu, melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita akan sama-sama belajar apa yang harus kita lakukan agar pengharapan kita tidak mudah sirna meskipun kita sedang menghadapi situasi yang sulit. Nah, saudara, teks yang telah kita bacakan adalah bagian dari surat Yeremia kepada orang-orang Israel yang berada di dalam pembuangan di Babelonia. Nah, sebelum mereka atau bangsa Israel ini masuk ke dalam pembuangan,
ternyata mereka telah melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau bangsa Israel ini seringkali melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Jadi hal ini bukan sesuatu hal yang baru untuk kita dengarkan, untuk kita ketahui. Pemberontakan sudah dilakukan sejak dari zaman nenek moyang mereka. Kita bisa nanti memperhatikan di pasalnya yang ke-11 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yang saya herankan Bapak Ibu, mengapa orang-orang dari angkatan Yeremia ini tidak belajar dari kesalahan yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya yang terdahulu. Sebab kalau kita flashback sejarah bangsa Israel pada waktu itu, setiap kali mereka melakukan pemberontakan kepada Tuhan, maka mereka akan menerima konsekuensinya. Bapak Ibu, sering kali kalau kita lihat di perjanjian lama, Tuhan mengingatkan mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat. Tuhan mengingatkan mereka, menegur mereka. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak mendengarkan sama sekali apa yang telah dikatakan Tuhan. Mungkin mereka mendengarkan pada saat itu. Cuma ya paling besok kumat lagi penyakitnya. Ini menunjukkan bagaimana luar biasanya kedegilan hati bangsa Israel. Bapak Ibu, hati-hati jangan sampai kita dicap sebagai manusia degil sama seperti bangsa Israel ya. Sebab seringkali kita diingatkan oleh kebenaran firman. Jangan mencuri. Tuhan, ambil dikit-dikit gak apa-apa kali ya. Kan gak ketahuan. Sedikit mencuri hak orang lain, ya gak apa-apa. Soalnya enak Tuhan. Percaya gak? Nanti lakukan setelah ini. Jangan ya Bapak Ibu, saya hanya bercanda. Ya, itu dosa. Kemudian firman Tuhan berkata kepada kita, jangan berdusta. Bohong dikit-dikit gak apa-apa kali. Saya cuma bohong tipis-tipis kok. Bohong tipis-tipis, tapi setiap hari berbohong. Ya gimana tuh? Firman Tuhan berkata, jangan kau mendua hati terhadap pasanganmu, bahkan kepada Tuhan. Lirik sedikit Tuhan, cuci mata, lirik sedikit yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang seksi-seksi. Tidak apa-apa Tuhan cuci mata. Lagian sih, rumput tetangga lebih hijau. Kemudian firman Tuhan lagi sering berkata kepada kita, jangan kamu menfitnah sesamamu. Nah, kalau memfitnah ini menjadi penyakit, bisa menjadi penyakit semua orang ya Bapak Ibu. Sebab sangat gampang sekali bagi kita menuduh seseorang melakukan kesalahan, walaupun sebenarnya yang melakukan kesalahan itu bukan dia, tetapi kita. Seringkali kita mengkambing hitamkan orang agar kita selamat, agar kita aman. Yang penting saya selamat dari tuduhan itu. Saya tidak dimarah. Kalau yang lain, terserahlah urusannya dia sendiri. Bapak Ibu, jangan sampai baru kita akan mendengarkan firman Tuhan, teguran Tuhan, ketika Tuhan sudah murka kepada kita. Bisa bahaya Bapak Ibu. Nanti kita bisa mengalami seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu, yaitu mereka melanggar ketentuan perjanjian yang diberikan Tuhan kepada mereka. Mereka menyembah Allah lain. Mereka menganiaya satu dengan yang lain. Mereka percaya kepada nabi-nabi palsu. Dan mereka menolak firman Allah. Karena terus-terusan mereka tidak taat kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk menyampaikan pesan kepada mereka bahwa hukuman yang keras dan yang tak terelakkan akan menimpa mereka. Yaitu mereka akan ditaklukkan Nebukadnezar dan dibuang ke Babelonia. Saudara yang terkasih, ketika bangsa Israel masuk ke dalam pembuangan, mereka menghadapi berbagai macam kesulitan di sana. Yang penuh dengan penderitaan. Mereka diperbudak, mereka dianiaya, mereka harus kehilangan tanah dan tempat ibadah mereka. Mereka mengalami tekanan ekonomi.
kebebasan mereka direnggut, dan masih banyak penderitaan lain yang mereka alami ketika mereka berada di tempat pembuangan. Tentunya menghadapi masa-masa penderitaan seperti itu sangat rentan bagi mereka untuk hilang harapan untuk bisa bertahan hidup pada waktu itu. Apalagi saat Nabi Yeremia berkata kepada mereka, Tuhan akan membebaskan umatnya jikalau setelah 70 tahun ke depan. Coba bayangkan dan pikirkan Bapak Ibu, 70 tahun bukanlah waktu yang sangat singkat. 70 tahun adalah waktu yang sangat panjang. Saya yakin dan percaya Oma dan Opa sudah merasakan seperti apa lamanya waktu 70 tahun itu, bukan? Tentunya bukan sesuatu hal yang mudah ya Oma ya. Apalagi kalau dikatakan selama 70 tahun mereka akan mengalami penderitaan di bawah bayang-bayang perbudakan. Tentu bukan hal yang mudah. Apakah Devi sanggup menghadapi itu? 70 tahun disiksa, menghadapi perbudakan di sana? Bisa. Saya pikir kayaknya kita juga masih mikir-mikir ya, apa bisa atau tidak. Bapak Ibu yang terkasih, walau demikian di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi, Allah menghendaki umatnya untuk tidak kehilangan harapan. Dengan cara apa? Yaitu percaya akan rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-11. Saya yakin dan percaya bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di tempat ini tidak pernah merencanakan sesuatu hal yang buruk kepada anak-anaknya, bukan? Meskipun anak kita itu bandel, tidak bisa dibilangin, susah diarahkan, tetapi kita tetap menginginkan yang terbaik kepada anak kita. Kadangkala orang tua menghukum, mendisiplinkan anak-anaknya yang melakukan kesalahan, bukan karena dia tidak mengasihi anaknya, tetapi karena ia mengasihi anaknya ini, karena ia begitu mencintai anaknya ini, maka perlu bagi dia untuk mendisiplinkan anaknya supaya anaknya ke depan bisa lebih baik lagi. Demikian halnya dengan apa yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel pada waktu itu. Mungkin pada waktu itu mereka bertanya-tanya, sebenarnya apa yang Tuhan mau lakukan kepada mereka sehingga mereka harus menerima, menanggung penderitaan yang begitu berat. Apakah Tuhan sudah tidak mengasihi umatnya? Mengapa Tuhan memberikan sesuatu yang tidak mereka inginkan malah terjadi di dalam hidup mereka? Apakah Allah senang melihat umatnya menderita? Ayatnya yang ke-11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam ayat ini, dengan tegas Allah mengatakan bahwa ia tidak pernah merencanakan sesuatu hal yang buruk bagi umatnya. Ia tahu apa yang ia kerjakan. Dia tidak sedang mendatangkan kecelakaan bagi umatnya. Meskipun mereka mengalami masa sulit pada waktu itu, kelihatannya Tuhan sangat kejam kepada mereka. Tetapi ternyata lewat peristiwa itu Bapak Ibu, Tuhan berusaha memberikan yang terbaik bagi mereka. Allah mengizinkan bangsa Israel mengalami penderitaan di dalam pembuangan selama 70 tahun. Karena Allah ingin mendisiplinkan, mendidik umatnya. Allah ingin agar orang-orang Israel ini menyadari bahwa pemberontakan merupakan sesuatu hal yang tidak baik dan tidak dikehendaki oleh Allah. Allah ingin agar selama mereka berada di dalam pembuangan itu, bangsa Israel bisa kembali memperbaiki hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka bisa kembali membangun kerohanian mereka kepada Allah. Sehingga
ketika iman mereka kembali ditujukan kepada Allah, maka Tuhan berjanji akan membawa mereka keluar dari tempat pembuangan menuju tempat yang Tuhan telah janjikan kepada mereka, dan di sana mereka akan merasakan atau menikmati shalom atau damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Bahkan keturunan mereka kelak bisa menikmati keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih, Allah menghendaki agar umatnya tetap senantiasa percaya pada rancangan Tuhan. Sehingga dalam masa-masa sulit yang mereka hadapi, di dalam pembuangan, mereka tidak mudah rapuh. Mereka mampu bertahan hidup. Sebab mereka telah menggantungkan harapan mereka kepada Allah yang berdaulat atas hidup mereka. Nah, saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita baru menyadari atau baru meyakini rancangan Allah itu adalah rancangan yang terbaik bagi diri kita jika sesuatu hal yang baik itu terjadi dalam hidup kita, bukan? Misalnya, ketika keluarga kita baik-baik saja, atau hidup kita sukses, usaha kita sukses, kita bisa punya rumah, kita bisa punya mobil, dan apa yang kita kerjakan selalu berhasil. Maka di sini kita yakin dan percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidupku. Tuhan itu sungguh baik. Tetapi bagaimana jika yang terjadi di dalam diri kita adalah hal-hal yang tidak kita inginkan? Penderitaan-penderitaan diizinkan oleh Tuhan terjadi kepada kita. Misalnya usaha kita bangkrut. Keluarga kita selalu memiliki masalah. Kita sakit tetapi tak kunjung sembuh. Apa yang menjadi respon kita? Kita tidak bisa bohong, Bapak Ibu. Seringkali kita dengan gampangnya berkata, Tuhan itu tidak adil dalam hidup saya. Tuhan itu kejam. Tuhan tidak peduli dengan umatnya. Bukankah begitu? Kita baru mampu mengucap syukur ketika kebaikan-kebaikan yang kita kehendaki terjadi dalam hidup kita. Saudara, Tuhan perlu membiarkan kita mengalami situasi sulit agar kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, bergantung penuh kepadanya. Dan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi karena sesungguhnya Allah memiliki rencana yang lebih baik, mungkin tidak bisa dipahami oleh manusia, tetapi bertujuan untuk kebaikan saudara dan saya di akhir. Ketika kita percaya dengan apa yang Tuhan rancangkan kepada kita adalah sesuatu yang terbaik, tentunya apa yang dipandang Tuhan baik, bukan apa yang kita pandang baik. Maka saat kita menghadapi situasi yang sulit sekalipun, kita akan terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita tidak akan mudah putus asa. Bapak Ibu yang terkasih, percaya kepada rancangan Tuhan saja tidak cukup agar pengharapan kita tidak mudah sirna saat menghadapi situasi sulit. Tetapi kita juga perlu senantiasa mencari Tuhan di dalam hidup kita. Yaitu mencari Tuhan dengan berseru dan berdoa kepadanya. Kita baca ayatnya yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Bapak Ibu, kira-kira kapan terakhir kali kita berdoa? Ada yang bisa jawab? Barusan, sebelum firman. Iya. Gimana? Kapan terakhir kali kita berdoa? Maksud saya kita berdoa secara pribadi di luar ibadah kita ini ya. Kira-kira kapan? Tadi pagi, yakin? Beneran? Lalu, berapa kali kita berdoa dalam sehari? 1 kali? 3 kali? 10 kali? Atau kita tidak berdoa sama sekali?
Bapak Ibu, berdoa bukanlah merupakan sesuatu hal yang sulit untuk kita lakukan. Melalui doa dapat memberikan kita ketenangan, kedamaian, apalagi ketika kita sedang menghadapi kesulitan. Doa adalah sarana kita untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Kita dapat mengungkapkan isi hati kita kepadanya. Dengan berdoa dan berseru kepada Tuhan, dapat memperkuatkan pengharapan dan keyakinan bahwa ada sesuatu yang lebih besar melindungi kita. Dengan berdoa kepada Tuhan, akan menolong kita melewati masa sulit. Firman Tuhan berkata, berserulah kepada Tuhan, Ia akan mendengarkan engkau. Ketika kita tidak perlu takut untuk mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Bahkan tidak perlu dengan kata-kata yang bagus Bapak Ibu, atau disusun dengan baik. Karena Tuhan tidak melihat kata-kata kita, tapi melihat ketulusan hati kita. Jadi marilah dengan berani datang berdoa, ungkapkan apa yang engkau rasakan saat ini kepada Tuhan. Allah sendiri yang berkata. Allah sendiri yang menginginkan hal itu. Tetapi jemaat Tuhan yang terkasih, perlu juga kita ingat, jangan sampai kita datang berdoa dan berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hanya ketika kita memiliki masalah. Ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, bahkan situasi kita sedang tidak baik-baik saja, maka baru kita akan datang berdoa kepada Tuhan. Kalau boleh, dalam sehari, sekali berdoa 5 jam. Karena kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan harus dengarkan doa saya. Saya sudah 5 jam berdoa, Tuhan harus dengarkan saya. Effortnya bukan main-main. Kalau boleh, doa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu menembus langit. Bisa sampai langsung kepada Tuhan. Tetapi, ketika keadaan kita tidak baik-baik saja, kebanyakan daripada kita tidak memberikan waktu kita untuk berdoa. Kok saya kan tidak membutuhkan apa-apa. Saya sekarang lagi dalam keadaan baik. Keuangan saya baik. Saya dalam keadaan sehat. Itu apa saya berdoa? Mungkin berdoa sih, cuman tidak sungguh-sungguh. Pas berdoa, lipat tangan, tutup mata, lalu tidur. Siapa yang sering melakukan itu? Kadang-kala kita juga memberikan waktu berdoa, bergumul kepada Tuhan. Kita berdoa saat ini, besoknya amin. Kita tidur. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kesungguh-sungguhan di dalam hati kita ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu, baik tidak baik keadaan yang kita alami, tetaplah berdoa kepada Tuhan, tetaplah berseru kepada Tuhan. Sebagai wujud bahwa kita adalah umat yang terus bergantung penuh kepadanya. Kemudian perlu juga bagi kita untuk mencari Tuhan dengan segenap hati seperti yang dikatakan di ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Saudara, Tuhan juga menginginkan kita untuk mencarinya dengan segenap hati, dengan kesungguhan dan totalitas hidup. Bukan setengah hati. Atau hanya ketika kita membutuhkan sesuatu, baru kita datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mencari Tuhan segenap hati kita, Dia berjanji akan menemukannya. Dia sendiri yang berjanji. Bahkan Ia akan memulihkan setiap keadaan kita. Bila kebenaran firman Tuhan yang kita dengar bisa mengingatkan kita untuk terus memiliki pengharapan kepada Tuhan, meskipun kita berada dalam situasi yang sulit, berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, berada dalam keadaan yang menanti ketidakpastian, berada dalam ketidakpastian, percaya akan rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita, walaupun Tuhan memakai sesuatu hal yang membuat kita menderita, tapi percayalah bahwa Tuhan baik bagimu, Dia sedang menyediakan sesuatu hal yang besar kepada kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.
Sekali lagi, tetaplah memiliki pengharapan kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu begitu terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi kuasa-Mu tidak terbatas untuk membuat anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu dapat mengerti dan memahami lebih jelas lagi akan kebenaran firman-Mu. Biarlah juga melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, bisa menjadi kekuatan mereka di dalam menjalani hari-hari mereka. Meskipun mereka berada dalam situasi sulit sekalipun, biarlah mereka tetap terus menggantungkan harapan mereka kepadamu. Percaya akan rancangan Tuhan yang terbaik di dalam hidup mereka, meski sedang menghadapi pergumulan hidup. Kami percaya Tuhan, bahwa dalam setiap pergumulan hidup kami, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan terus pimpin setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ini mohon maaf, untuk ibu-ibu bisa maju ke depan. Sebelum kita perjamuan, bisa memuji Tuhan terlebih dahulu. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Saat ini dengan
Mari kita tunduk kepala. Kita masuk dalam doa. Kita persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Periksa hatimu. Apa kau layak untuk duduk semeja dengan Tuhan? Untuk makan tubuh dan darahnya? Tuhan, seringkali kami katakan kami mengasihi Engkau. Tetapi Tuhan, kami tidak mampu untuk menghadapi masalah yang kami harus hadapi. Tuhan, di antara kami saat ini ada yang sangat menderita, sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Tapi pertolongan itu tidak muncul-muncul. Kami kecewa, Tuhan. Dan kami kehilangan harapan kepada-Mu. Tuhan, ampuni kami. Tolong Tuhan supaya harapan kami muncul lagi. Timbul lagi Tuhan. Supaya Tuhan kuatkan kami. Tuhan, pada saat ini, di antara kami juga, kami masih bisa bertahan karena segala sesuatu masih berjalan dengan baik. Kalaupun berkurang, tetapi kami masih bisa melewatinya. Tuhan, ajar kami bersyukur untuk itu semua. Dan kami tetap berseru kepada-Mu. Tetap menghadapkan diri kami kepada-Mu. Mencari-Mu Tuhan. Mencari Engkau. Bukan karena kami masih baik-baik saja. Tetapi kami masuk di situ Tuhan. Supaya Tuhan menguatkan saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesulitan itu. Supaya kami mau bersama-sama dengan saudara kami mengalami penderitaan itu Tuhan. Bapa, dengarkan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Supaya kami tidak egois. Supaya kami tidak hanya berseru pada saat-saat kami sangat membutuhkan. Tapi biar kami tetap berseru kepada-Mu di dalam segala keadaan kami. Tuhan, kami berseru kepada-Mu. Tuhan, kuatkan kami. Ampuni kami Tuhan, supaya kami layak makan tubuh dan darah-Mu. Kami rindu Tuhan, akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Supaya kami menjadi kuat, dan kami siap untuk hari-hari yang harus kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan makan bersama
tubuh dan darah-Mu. Dan kami akan Tuhan menikmatinya bersama dengan saudara kami semua. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu yang disediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Amin. Saya mohon Pak Arthur dan Saudara Aziz untuk bisa melayani perjamuan kudus. Inilah tubuh dan darah Kristus yang sudah dipecah-pecahkan dan ditumpahkan di atas bukit Golgota untuk keampunan dosa kita. Sebentar akan dibagikan dan kita akan makan bersama. Bagikan tubuh dan darah Kristus. Bagikan tubuh dan darah Kristus. Bawalah aku Yesus, Bila tolong guru sekolah minggu salibmu, air hidup dan darahmu, sucikan hatiku. Salibnya, salibnya, semuanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. Sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Salibnya, salibnya,
jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Salibmu sandaranku, kasih-Mu selama aku hidup. Ku mau taat padamu. Salibnya, salibnya selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam, waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk korban-Mu, Tuhan. Tubuh-Mu dihancurkan, darah-Mu dicurahkan. Itu semua karena kasih-Mu kepada kami. Kau mati, Tuhan. Kau mati menggantikan kami yang berdosa, Tuhan. Kami yang tidak layak, kami yang hina. Kau sudah ampuni. Kau sudah tebus. Dan Kau selamatkan. Kami bersyukur, Tuhan. Kami boleh menerima Yesus di dalam hati kami. Dan menjadikan Yesus Tuhan dan Allah kami. Oleh karena itu Tuhan, kami boleh bersuka cita.
Karena kami memiliki hidup yang kekal. Karena kami memiliki hidup yang kekal, maka kami memiliki pengharapan buat kami, Tuhan. Kami tahu pengharapan kami kepadamu tidak sia-sia, Tuhan. Sekalipun, Tuhan, apa yang harus kami hadapi tidak mudah. Apa yang harus kami hadapi dan kami harus lewati berat, tetapi semua dapat kami lewati bersama dengan Yesus. Kami mulai menunjukkan bahwa kami memperoleh hidup yang kekal karena kami dapat tetap bertahan bersama dengan Yesus. Karena pengharapan kami hanyalah Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih untuk perjamuan kudus pagi ini. Biar ini menguatkan kami semua. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sementara gelas-gelas disusun, Bapak Arthur akan bacakan, ada di sini. Silakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya akan membacakan warta jemaat untuk minggu ini. Yang pertama, minggu depan ibadah berlangsung 2 kali pada pukul 9 pagi dan pukul 17.00 sore. Setiap hari Selasa ada kebaktian kaum bapak atau kaum pria via Zoom pada pukul 19.00. Harap semua kaum pria dapat mengikutinya. Dan setiap hari Kamis pukul 19.00 ada kebaktian kaum wanita via Zoom. Harap kaum wanita bergabung untuk memperkuat iman dan persekutuan kaum wanita. Setiap hari Sabtu pukul 6 ada doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan pada Jumat malam. Bagi jemaat yang perlu dukungan doa, dapat menghubungi Gembala Jemaat Bapak Pendeta Hendrawan atau hamba Tuhan yang lain untuk didoakan. Setiap hari Sabtu pukul 18.00 ada ibadah PRBK bagi pemuda dan remaja dapat hadir. Persembahan. Untuk persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Ibu Meli Agung dan Saudari Resa. Hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan dalam bentuk kolekte dan persepuluhan, kantong biru untuk persepuluhan. Pada yang bertugas untuk kolekte, Ibu Meli dan Saudari Resa, maju ke depan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, sebelumnya kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Bawalah
seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan dijalankan. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kau telah memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kau telah mencukupi akan segala kebutuhan kami di hari-hari yang lalu. Terima kasih atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selama persembahan dijalankan, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian, pengharapan hanya Yesus saja. Yesus saja yang berdiri atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku, Yesus harapan jiwaku, Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus dia harapanku. Dia membelaku, Yang membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Duri tegakkan kokoh bagai karang, Yesus dia harapanku, Yesus harapan jiwaku, Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus dia harapanku. Dia menyediakan, menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Kami ajak saudara untuk bangkit berdiri. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus dia harapanku, Yesus harapan jiwaku, Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku, Yesus dia harapanku, Yesus dia harapanku.
Bapa, apa yang menjadi milik-Mu Tuhan, kami kembalikan kepadamu. Kami bawa juga Tuhan, korban persembahan kami kepadamu. Tuhan, biarlah kami boleh hidup dari apa yang tersisa ini. Berikan kemampuan, berikan hikmat, dan juga supaya apa yang dapat kami pakai untuk keperluan hidup ini, biarlah kami memakainya menurut kebutuhan yang perlu kami kerjakan. Tuhan, terima kasih. Kami boleh memeliharakan keluarga dan anak-anak kami dengan kekuatan dari Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk orang tua kami yang bekerja dengan gigih, supaya kami anak-anaknya boleh terpelihara. Terima kasih Tuhan untuk orang tua kami yang telah melakukan yang terbaik, bekerja dengan baik untuk keluarganya. Berkati ayah, ibu, papa, mama, supaya mereka tetap sehat, tetap kuat. Supaya papa, mama diberikan hikmat menghadapi suasana ekonomi yang tidak menentu ini. Tapi biarlah Tuhan, kuasa-Mu menyertai akan papa, mama, ayah, ibu kami, supaya boleh tetap berusaha dengan baik. Berkati pekerjaannya, berkati usahanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur untuk anak-anak kami Tuhan. Di tengah situasi yang tidak baik-baik saja, Tuhan menyertainya. Tuhan, terima kasih. Anak-anak kami dipelihara dengan baik. Engkau Tuhan memberkati usahanya. Apa yang menjadi milik-Mu telah dikembalikannya kepadamu. Dan mereka hidup dari apa yang tersisa. Biar Kau berikan hikmat-Mu untuk itu semua. Terima kasih untuk anak-anak kami yang mengingat orang tuanya. Kami dipeliharanya Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang memperhatikan dan memedulikan kami. Berkati Tuhan, anak-anak yang memperhatikan orang tuanya. Supaya Tuhan berikan usia yang panjang dan berkat-Mu yang mencukupi kebutuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami berdoa buat kami Tuhan, yang saat ini sedang mempersiapkan untuk bisa mendapatkan pasangan hidup. Tolong Tuhan, supaya kami boleh memilih pasangan hidup yang Tuhan sendiri bersetui. Sehingga itu semua Tuhan boleh menjadi kebaikan buat kami. Terima kasih untuk usaha yang kami sudah lakukan. Kami berikan kembali kepadamu apa yang menjadi milik-Mu. Dan tolong kami untuk mempersiapkan masa depan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersama-sama berdoa buat kami yang saat ini sudah berkeluarga. Kami Tuhan boleh memeliharakan keluarga kami. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, Tuhan tolong
Masih ada kekurangan di sana sini. Tolong Tuhan, berkati kami. Cukupkan kami dengan apa yang ada. Dan bukakan jalan supaya kami boleh mencukupi kebutuhan kami. Kami percaya Engkau menyertai kami. Kami juga berdoa buat kami yang saat ini kami sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, untuk melakukan tugas-tugas pekerjaan kami yang baru. Tuhan tolong berkati usaha anak-Mu. Berkati kami yang sedang mencari pekerjaan, supaya kami beroleh tempat kerja yang baik. Tolong kami yang saat ini menghadapi PHK. Tolong Tuhan, supaya kami boleh berusaha. Apa yang dapat kami lakukan? Kami percaya Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, terima kasih untuk kemerdekaan yang Engkau berikan buat Indonesia merdeka. Tapi tolong Tuhan, supaya kemerdekaan ini dipakai dengan baik, Tuhan. Tolong Tuhan, di dalam mempersiapkan, memimpin daerah, biar Tuhan tolong, supaya partai-partai mengajukan orang-orang yang tepat, Tuhan, untuk menjadi pemimpin daerah di tempat kami ada. Tolong Tuhan, supaya para pemimpin daerah yang dicalonkan benar-benar capable, benar-benar takut akan Tuhan, takut korupsi, bekerja dengan sungguh, mencintai bangsa Indonesia, mencintai Indonesia, Pancasilais, bekerja bersama dengan setiap golongan yang ada. Kami percaya Tuhan menolong Indonesia supaya damai, tenteram. Kami rindu Indonesia yang makmur, supaya kemakmuran itu dipakai untuk kebutuhan bangsa ini. Supaya bangsa ini boleh memuliakan Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap usaha dari anak-anak Tuhan yang mau mengembangkan, memberitakan Injil buat bangsa kami yang masih belum kenal Tuhan, supaya mereka mau percaya kepada Tuhan, supaya ada keselamatan di dalam setiap hati bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Terima
Silakan duduk dan doa teduh. Baik, tolong perhatian sebentar. Pidar di mana, Pidar? Silakan maju, Pidar. Ini hari yang terakhir. Pidar ada di tengah-tengah kami. Katanya mau melarikan diri, saya tidak tahu kemana. Silakan, Pidar. Melarikan diri kamu? Ya bilang. Baik, salam, selamat pagi Bapak Ibu. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas pertolongan, atas pemeliharaannya, atas pimpinannya dalam hidup saya hingga sampai sekarang ini. Tidak terasa Bapak Ibu sudah 1 tahun lamanya saya boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini melayani bersama. Itu semua bukan karena kekuatan saya, tetapi karena Tuhan yang telah karena Tuhan telah mengasihi saya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pertama-tama saya mengucap syukur karena gereja ini telah memberikan tempat bagi saya untuk melayani di tempat ini, dan saya juga berterima kasih kepada gembala saya yang telah menerima saya untuk boleh pelayanan di tempat ini. Saya juga berterima kasih kepada Oma dan Tante yang telah memberikan nasihat bagi saya selama saya pelayanan di tempat ini, telah mengajari saya, telah membimbing saya. Tidak ada balasan dari saya, hanya Tuhan yang membalas kebaikan dari Oma dan Tante, dan juga khususnya untuk Opa yang telah menjadi gembala yang baik untuk saya selama saya pelayanan di tempat ini. Terima kasih Opa atas nasihatnya, atas bimbingannya kepada saya selama saya pelayanan di tempat ini. Saya juga berterima kasih kepada jemaat semua yang telah menerima saya untuk boleh bersama-sama melayani dengan Bapak Ibu semua tanpa membatasi diri dengan saya. Saya berterima kasih atas semuanya, atas setiap kebaikan Bapak Ibu dan saudara-saudara semua untuk saya. Dan juga saya mau berterima kasih untuk rekan-rekan pelayanan saya. Yang telah bersama-sama dengan saya untuk melayani di tempat ini, yang telah memberikan nasihat, semangat, dukungan, dorongan yang baik untuk saya. Yang dulunya saya tidak tahu, sekarang saya menjadi tahu banyak hal yang saya dapat dari rekan-rekan semua. Terima kasih atas kebaikannya untuk saya. Dan juga saya berterima kasih untuk kamu wanita yang ada di tempat ini. Terima kasih juga telah merangkul saya, menerima saya untuk melayani ibu-ibu sekalian. Dan saya juga berterima kasih untuk teman-teman pemuda yang ada di tempat ini. Terima kasih atas kebersamaannya selama 1 tahun. Saya minta maaf jika ada kesalahan saya selama pelayanan di tempat ini. Baik dalam mungkin ada di hati Bapak Ibu yang tidak berkenan selama saya pelayanan di tempat ini, saya mohon maaf. Dalam perilaku saya, sifat saya, perbuatan saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf. Dan akhir kata, saya pamit Bapak Ibu, besok saya akan kembali ke Malang. Dan setelah saya kembali nanti ke Malang, saya tidak melanjutkan pelayanan di tempat ini lagi. Saya akan melanjutkan pelayanan di tempat yang lain.
Dan saya minta dukungan doa untuk Bapak Ibu semua, supaya perjalanan saya besok dari sini sampai ke Salem bisa selamat, dan juga untuk acara wisuda saya di tanggal 21 boleh berjalan dengan baik. Itu aja yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.